Kita tahu Tuhan baik, tetapi mengapa kita menderita? Shalom friends, saya Agustinus. Hidup tidak terlepas dari penderitaan. Kita pernah menderita, atau mungkin sekarang kita sedang menderita. Karena pandemi ini banyak orang yang terpengaruh. Segala keterbatasan, segala hal yang tidak dapat dilakukan seperti dulu. Atau mungkin malah ada yang dari antara kita menderita sakit, atau sanak keluarga kita. Hal itu membuat kita berpikir, juga kan di masa depan, kita tidak akan terlepas daripada penderitaan. Penderitaan masih ada, mungkin menanti kita. Jika kita melihat Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab, contohnya Ayub. Dalam sehari semalam, dia kehilangan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Segala kepunyaan dia, ribuan ternak juga hilang. Juga kita juga pernah membaca tentang Sadrak, Mesak, Abednego yang dimasukkan ke dalam perapian. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang begitu menderita sampai wafat di atas kayu salib. Jelas-jelas mereka adalah tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang benar, orang-orang saleh. Tapi mengapa mereka menderita? Jadi jelas ada rencana Tuhan di balik penderitaan. Mari kita belajar menggali kebenaran firman Tuhan dengan cara-cara sederhana yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa mengetahui rencana Tuhan secara sempurna karena keterbatasan kita sebagai manusia. Apalagi di saat kita lagi mengalami penderitaan itu. Tapi jika kita merenungkan, jika kita memikirkan dan merefleksikan kembali, maka ada beberapa hal-hal umum yang kita bisa coba mengerti rencana Tuhan di balik penderitaan itu. Yang pertama, penderitaan membawa kepada pertobatan dan kemudian kepada keselamatan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan memakai penderitaan untuk menegur kita, bahkan untuk menghajar kita. Karena mungkin dengan cara-cara biasa atau melalui peristiwa-peristiwa yang lain, kita belum bertobat. Tapi melalui penderitaan yang Tuhan tahu kebatas kemampuan kita, maka kita bisa bertobat. Contohnya kita dapat baca dari kisah Saulus. Dari kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 9. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka terbanggu-banggu teman-teman seperjalanannya, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Penderitaan Saulus ini, di mana dia buta, juga dia tidak makan dan tidak minum. Tapi di sini titik pertobatan Saulus. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang membawa kepada keselamatan. Saya sendiri juga mengalami penderitaan. Saat saya mengalami kaki lumpuh, kehilangan pekerjaan, jobless, dan ditinggalkan pacar. Tapi hal itu membuat pertobatan dan akhirnya membuka pintu kepada keselamatan. Yang kedua, penderitaan untuk memurnikan karakter. Kita tidak bisa selalu bilang seperti hal yang pertama bahwa penderitaan adalah karena dosa, maka membutuhkan pertobatan. Tidak. Tapi Tuhan juga bisa pakai penderitaan itu untuk memurnikan karakter kita. Seperti bisa kita baca dari Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus
yang telah dikaruniakan kepada kita. Juga dari Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Tuhan bisa pakai penderitaan yang kita alami untuk mengikis karakter-karakter daging kita. Hal-hal yang Tuhan tidak berkenan atas sifat-sifat kita. Contoh lain juga sering kita dengar. Orang yang tadinya sombong, tapi karena dia mengalami sakit penyakit, setelah dia sembuh, dia bisa menjadi orang yang lebih rendah hati. Atau juga contoh juga sering banyak kita dengar, orang yang setelah mengalami kebangkrutan, baru dia bisa belajar menjadi lebih sabar. Ini bukan bicara soal dosa, tapi Tuhan bisa pakai, atau Tuhan punya maksud, kita mengalami penderitaan. Karena mengalami penderitaan, kita bisa belajar. Ada hal-hal, ada karakter-karakter yang Tuhan ingin kikis. Dan yang ketiga, penderitaan untuk kesaksian. Tuhan bisa pakai kita mengalami penderitaan untuk menjadikan kesaksian. Contohnya kita dapat baca dari kisah seorang yang buta sejak lahirnya. Dari Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Saya bacakan sampai ayat 3 saja. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat orang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya juga bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang itu sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Orang itu buta. Kita nggak tahu sampai berapa usia dia sampai dia bertemu Tuhan Yesus. Tapi peristiwa itu dicatat dalam Alkitab agar menjadi kesaksian sampai kita sekarang membacanya. Melalui penderitaan orang buta itu, kita mengalami atau kita bisa mengetahui keilahian Tuhan. Dan mujizat itu, kita tahu bahwa Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan. Jadi penderitaannya orang buta itu menjadi kesaksian bagi kita. Seperti hal ini juga kita dapat refleksikan dari kehidupan dari para santo dan santa yang menjadi martir untuk iman mereka. Kita melihat kesaksian hidup mereka, penderitaan yang mereka alami, dan kita melihat kesaksian mereka bahwa mereka tetap setia kepada iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Teman-teman, renungan singkat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah punya maksud jahat. Di balik penderitaan yang boleh kita alami, Tuhan selalu sayang sama kita dan Dia punya rencana yang indah. Kita ingat dan kita pegang janji Tuhan ini dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan Kristus juga berjanji untuk senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.